konsumsi Pertalite ya. Di bulan Juli itu tadi data sementara misalnya menunjukkan hingga 21 Juli itu sekitar 1,8 juta KL. Sehingga di akhir Juli mungkin kita perkirakan kurang lebih sama dengan kondisi sejak Maret, April, Mei, Juni itu memang konsumsi Pertalite kita itu menunjukkan angka di atas 2,5 juta KL ya. Sehingga total hingga bulan Juli itu sekitar 15,9 juta KL. Atau tadi sekitar 61% dari kuota 23,05 juta KL. Memang ini menjadi apa? Karena kita tidak memiliki instrumen untuk melakukan pengendalian seperti di solar misalnya. Kan kalau di solar itu konsumen yang berhak itu kan sudah diatur di peraturan presiden. Kemudian BPH Migas juga telah mengeluarkan peraturan kepala BPH Migas tentang pembatasan konsumsi solar misalnya kan untuk kendaraan perorangan, roda 4 maksimum 60 liter. Nah kalau di Pertalite ini kita belum memiliki instrumen itu. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang ini adalah menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi yang BBM non subsidi atau Pertamax ke atas gitu Mbak Iva. Oke, baik. Tadi terkait dengan pembatasan penggunaan Pertalite ini kan juga terkait dengan revisi begitu untuk Perpres nomor 191 begitu. Nah, ini sebelum kita membahas terkait dengan hal itu mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Pak terkait dengan saat ini juga kan kondisinya kelangkaan sudah dialami di beberapa daerah begitu untuk Pertalite. Menurut laporan dari BPH Migas sendiri seperti apa sih Pak dan strategi-strategi yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Jadi gini, jadi kita tidak begini. Jadi ada beda pengertian antara kelangkaan dan antrian atau antrian sementara atau tidak terdapatnya Pertalite di beberapa SPBU. Kalau kita lihat data stok, jadi kita untuk mengetahui apakah kondisi kita itu aman apa tidak, itu kita melihat data stok. Data stok Pertalite di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat data stoknya ini, ketahanan stok kita itu masih di atas 15 hari, ada yang 20 hari di beberapa daerah. Sehingga kalau tadi ada beberapa SPBU yang habis atau apa, saya melihatnya lebih kepada kondisi lokal Mbak Iva ya. Jadi mungkin ada gangguan transportasi atau pengiriman karena satu dan hal. Tapi secara umum untuk mengukur ketahanan BBM kita di daerah itu kita mesti lihat sisanya. Jadi melihat dari stok yang ada di terminal-terminal Pertamina di daerah tersebut. Kalau berdasarkan itu, data-data kita menunjukkan bahwa sesungguhnya kondisinya itu aman ya saat ini. Oke, baik. Artinya tadi lebih ke dalam konteks distribusi di tingkat daerah begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara balik lagi begitu ya terkait dengan aturan revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 ini untuk pembatasan BBM Pertalite. Ini kan juga sempat dikabarkan ditargetkan akan diselesaikan pada bulan Agustus ini begitu. Nah, sejauh ini seperti apa Pak untuk update revisinya? Ya, kondisi kami masih menunggu Mbak Iva. Jadi kita sudah sampaikan, semua kajian sudah disampaikan dan tentu kita menunggu ya. Kondisi kami saat ini kami menunggu. Artinya itu jika perpresnya terbit maka kita tentu langsung akan bergerak. Tapi sambil kita menunggu itu saya pikir hal lain yang kita bersama Pertamina lakukan tentu adalah melakukan registrasi ya kan. Registrasi ini harus kita percepat. Karena registrasi ini nanti akan menentukan kesuksesan program pasca revisi Perpres 191 itu. Kalau misalnya target kita tercapai, saya kira sih kalau toh kita berharap bahwa kuota 23,05 juta KL itu bisa kita capai gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian dengan mungkin sejauh ini begitu Pak ya dari hasil koordinasi dengan pemerintah atau komunikasi dengan pemerintah mungkin bisa digambarkan juga kepada masyarakat karena ini juga tampaknya berita yang sangat ditunggu-tunggu begitu Pak terkait dengan seperti apa nanti untuk penggunaan dari Pertalite sendiri. Apakah memang ada indikasi bahwa
seperti yang pernah disebutkan begitu bahwa mobil-mobil di bawah 1.500 cc ini akan mendapatkan berhak begitu akan mendapatkan Pertalite ataupun juga tadi ya untuk motor 250 cc. Sejauh ini untuk mungkin penggodokan dari aturannya sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi memang semua data, semua policy yang kita usulkan itu kita landaskan kepada hasil kajian. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga penelitian itu melakukan kajian, ya kan, beberapa simulasi, ya kan. Kalau misalnya kita sampai pada kesimpulan bahwa mobil-mobil yang di atas 1.500 cc tidak bisa lagi mengkonsumsi Pertalite, maka itu tentu didasarkan pada kajian bahwa dengan itu maka kita masih bisa mencapai target kuota kita di 2022. Itu Mbak, termasuk juga untuk motor gitu. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan.